Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan materi UAS Basis Data yang diampu oleh Padias dengan tema ojek online berbasis API. Di sini saya tidak sendiri, ada tiga teman saya. Yang pertama ada Ahmad Rahim Firdaus, kedua ada Fatmatan, yang ketiga ada Aziz Kurniawan. Nah, pertama-tama di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang migrasi dulu yang akan dijelaskan oleh Ahmad Rehan Firdaus. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembuatan migrasi. Nah, untuk table user. Nah, yang dimula-mula saya akan membuat tabel ID yang bertipekan data big integer. Lalu saya di sini akan membuat tabel email yang bertipekan data string. Nah, di sini saya membuat tabel email verifikasi AID yang menggunakan tipe data di timestamp. Nah, di sini saya membuat tabel password yang bertipekan data string. Lalu saya membuat tabel remember token. Lalu di sini membuat tabel timestamp dan di sini membuat tabel nama bertipekan data string dan tabel nomor HP bernilai 20 bertipekan data string dan di sini membuat tabel role yang bertipekan data lagi-lagi bertipekan data string. Nah, di sini saya membuat tabel security question bertipekan data ber- bernilai 255 dan bertipekan data string. Nah, di sini lagi-lagi saya membuat tabel security answer yang bernilai 255 yang bertipekan data string. Nah, di sini dilanjut saya akan membuat tabel dripper yang diawali dengan di dalam tabel dripper tersebut ada tabel ID yang bertipekan data big integer. Nah, di sini saya membuat tabel nama dripper yang bernilai 255 yang bertipekan data string. Nah, di sini saya membuat tabel jenis kelamin. Nah, di sini saya menggunakan tipe data enum. Enum itu untuk memilih apakah dia pria ataupun wanita. Nah, di sini saya membuat tabel tanggal lahir yang bertipekan data date dan saya membuat tabel tempat lahir yang bernilai 255 dan bertipekan data string. Nah, di sini saya membuat tabel jenis kendaraan. Nah, di sini lagi-lagi saya menggunakan enum. Jadi untuk pemilihan apakah dia motor ataupun mobil. Nah, di sini saya membuat tabel nomor plat yang bernilai 255 dan bertipekan data string. Nah, di sini yang terakhir saya membuat tabel timestamp. Nah, dilanjut saya membuat tabel ratings. Nah, di dalam tabel rating tersebut ada tabel ID. Eh, iya, ada tabel ID yang bernilai big integer. Nah, di sini saya membuat tabel driver ID. Yang kedua itu membuat driver ID yang dimana langsung terhubung ke dalam table driver. Nah, di sini saya menggunakan on delete on cascade. Nah, di sini dilanjut saya membuat table rating yang bernilai 2,1. Di sini saya menggunakan tipe data desimal. Nah, di sini dilanjut saya membuat table review. Lagi-lagi saya menggunakan string dan di sini saya membuat table timestamp. Nah, dilanjut saya membuat table order. Di dalam table order tersebut saya membuat ID yang bertipekan data big integer. Nah, di sini saya membuat table user ID yang dimana langsung terhubung ke dalam table user. Nah, di sini saya menggunakan cascade. Nah, di sini saya membuat table driver ID yang langsung driver ID menggunakan di nun default. Dan di sini lagi-lagi terhubung ke dalam table drivers. Nah, di sini saya membuat table rating ID, origin key-nya rating ID, null label, dan di sini langsung terhubung ke dalam ratings. Nah, di sini saya membuat table pickup lokasi yang bertipekan data string. Nah, di sini saya membuat table destinasi yang bertipekan data string juga. Nah, di sini saya membuat table payment method. Nah, di sini saya menggunakan enum untuk memilih apakah dia cash, digital wallet, ataupun credit card.
Nah, di sini saya membuat tabel total payment yang bernilai 10,2. Nah, di sini saya menggunakan desimal. Nah, dilanjut saya membuat tabel driver pair bernilai sama yaitu 10,2. Nah, di sini saya lagi-lagi menggunakan desimal. Dan saya membuat tabel status. Nah, di sini saya menggunakan enum untuk memilih pending, accepted, picked up, pick up, complete, cancelled. Dan di sini saya membuat tabel timestamp. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Farhan. Oke, di sini saya akan menjelaskan model driver. Yang pertama itu yang saya protect adalah ID driver, yang isinya itu nama driver, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kendaraan, dan nomor plat. Nah, terus untuk di model driver ini ada relasi yaitu hash money. Metode ini mendefinisikan relasi one to many antara model driver dan order. Nah, lanjut ke em, model ratings. Nah, untuk model rating ini yang saya protect adalah ID rating dengan isi driver ID, ratings, dan review. Nah, untuk relasi yang ada di model rating itu, yang pertama adalah belongs to atau relasi one to one atau many to one, yaitu setiap rating terkait dengan satu driver eh, yang merujuk kepada Flogen Key driver ID pada table ratings merujuk ke primary key ID driver pada table driver. Nah, untuk yang kedua tipe relasinya itu yaitu adalah hash one atau relasi one to one. Untuk relasi ini satu rating dapat terhubung dengan satu order yang saling terhubung ke Virgin Key ke primary key ID rating pada table ratings. Nah, untuk selanjutnya adalah model user. Nah, untuk model user ini yang saya protect ada di nama, email, password, nomor HP, security question, security answer, dan juga role. Nah, selanjutnya yang saya hidden adalah ada password, security answer, remember token, dan email verifikasi. Nah, untuk selanjutnya ada namanya model model order. Model order ini yang saya protect ada user ID, driver ID, ratings ID, pick up location, destination, payment method, terus juga ada total payment, driver fare, dan juga status. Nah, untuk di model order ini ada beberapa relasi. Nah, yang pertama adalah untuk di model order itu ada relasi yang pertama adalah belongs to. Belongs to relasi many to one, yaitu setiap order hanya memiliki satu driver yang menanganinya. Relasi ini berhubungan dengan Virgin Key driver ID pada table order merujuk ke primary key pada table driver. Nah, yang kedua ada relasi belongs to relasi money to one, yaitu setiap order hanya memiliki satu rating yang terkait. Relasi ini berhubungan dengan Virgin Key rating ID pada table order merujuk ke primary key pada table ratings. Nah, yang selanjutnya di relasi user itu tipe relasinya itu adalah belongs to relasi many to one, yaitu setiap order hanya memiliki satu pengguna customer yang membuat order. Relasi ini berhubungan dengan foreign key user pada table order merujuk ke primary key pada table user. Oke, untuk selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adis Kurniawan. Oke, selanjutnya pada tabel API.php. Nah, pada tabel ini yang pertama register. Register tool ini menangani proses pendaftaran pengguna dan mengarahkan ke metode register to authenticate controller. Sementara pada login, rule ini menangani proses login pengguna dan mengarahkan ke metode login
out controller. Selanjutnya ada forgot password. Pada root ini menangani proses reset password berdasarkan jawaban dari pertanyaan keamanan, lalu mengarahkan ke metode forgot password di out controller. Dan selanjutnya ada out centrum. Pada middleware ini memastikan bahwa hanya pengguna yang dapat login atau authenticated dan dapat mengakses root dalam grup ini, yaitu Laravel Centrum. Digunakan untuk autentikasi berbasis token. Selanjutnya ada root dalam grup. Ya, yang pertama ada get to user. Nah, pada saat di sini akan mengambil data pengguna yang sedang login dan menggunakan request untuk mendapatkan informasi dari pengguna dari token. Lalu ada delete user. Delete user ini menghapus akun pengguna yang sedang login dan menggunakan request untuk mendapatkan informasi dan mengarahkan ke metode delete user di out controller. Selanjutnya ada put /user/edit. Nah, pada saat di sini pengguna akan mengedit informasi pengguna yang sedang login, lalu mengarahkan ke metode edit user di out controller. Selanjutnya ada prefix atau order. Nah, pada post atau grup, pada post di sini akan membuat order baru, lalu mengarahkan ke metode store di order controller. Selanjutnya ada page. Nah, pada page ini akan memperbarui status order berdasarkan dari ID-nya dan mengarahkan ke metode update status di order controller. Lalu di sini ada post yang memberikan rating untuk order tertentu berdasarkan dari ID yang mengarahkan ke metode store di rating controller. Dan juga ada get order history. Nah, pada saat di get order history ini, kita menampilkan riwayat order dari pengguna yang akan mengarahkan kembali ke metode history di order controller. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gilang Ramadan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang out controller ya. Nah, pada bagian register ini saya akan nge-validate nama, nomor HP, email, password, security question, dan security answer. Dan saya akan memvalidasi lagi di mana nama harus diisi, tidak boleh kosong, nomor HP sudah digunakan atau belum, dan nomor HP kosong atau tidak. Lalu pada bagian email ini juga saya akan validasi yang dimana kalau misalkan email kosong dia akan memunculkan message seperti ini dan format emailnya harus sesuai. Lalu ada alamat email yang sudah digunakan atau belum itu bakal ketahuan juga. Dan pada bagian ini juga memvalidasi semua yang ada pada bagian register. Nah, daripada bagian ini nih, dia bakal nge-request nama pada bagian table, nomor HP, email, password, security question, dan security answer yang akan di-script di bagian database nanti. Nah, jika sudah, si JSON-nya di dalam Postman akan menampilkan message berupa register berhasil dan akan silakan login. Lalu pada bagian loginnya ini dia bakal memvalidate email dan password. Yang dimana emailnya ini sudah validasi lagi yang harus diisi dan passwordnya juga harus diisi. Lalu di sini saya akan merequest email yang dimana dia dari bagian usernya itu sendiri, database user. Nah, jika misalkan ada
email yang tidak ditemukan dalam database, dia akan memunculkan message email tidak ditemukan. Dan sebaliknya, jika misalkan passwordnya juga salah, dia akan menampilkan message password salah. Selanjutnya, pada forget password, di sini saya akan memvalidate email, security answer, dan new password, password yang barunya. Validasinya seperti ini juga. Lalu di sini pada bagian database-nya, dia bakal nge-request email di dalam usernya itu sendiri. Selanjutnya, jika misalkan email tidak daftar, dia akan menampilkan message email tidak terdaftar. Dan jika misalkan security answer-nya salah, berarti dia akan menampilkan message jawaban pertanyaan keamanan salah. Di sini juga dia akan mengambil data dari password yang di script untuk dikirim selanjutnya ke bagian di password, dan dia bakal menyimpan di database user. Selanjutnya, ini pada bagian data user, di mana dia nge-require-nya email. Jadi dia akan menghapus email secara langsung. Dan dia ada validasi lagi yang dimana email require dan email wajib diisi, dan format email harus sesuai, dan email tidak ditemukan kalau misalkan email tidak ada di dalam database-nya sendiri. Ini pada bagian database-nya, dia bakal mencari emailnya itu sendiri, dan dia bakal nge-request email, dan dia bakal nge-delete langsung. Jika misalkan emailnya berhasil, maka dia akan menampilkan message user dengan email request email ini adalah email dari database-nya itu berhasil dihapus. Lalu, selanjutnya pada bagian edit user, di mana edit user ini saya mengautentikasi usernya dulu, yang dimana autentifikasi ini harus login dulu, dia akan menghasilkan token. Kalau misalkan tokennya gagal, dia bakal menampilkan message autentikasi gagal user. Selanjutnya dia bakal memvalidate nama, nomor HP, email, password, security question, dan security answer. Nah, di sini untuk edit user seperti lagi, saya validasi lagi, dan dia bakal merequest dari database passwordnya sudah benar atau belum. Kalau misalkan belum, dia bakal menunjukkan message password yang masukkan salah. Selanjutnya ada bagian order controller. Di dalam order controller ini, saya menggunakan public function store, yang dimana dia akan memvalidate pickup location, destination, payment method. Ini requestnya sudah saya buat di database-nya. Lalu di sini saya validate lagi pickup location string, pickup location maksimal tidak boleh dari 255 karakter, dan tujuan harus diisi dengan benar atau tidak. Nah, dia bakal mencari driver. Pertama-tama dia akan mencari driver di table database. Kalau misalkan driver tidak ada, berarti dia akan memunculkan message tidak ada driver yang tersedia. Lalu selanjutnya dia bakal nge-create order yang dimana menentukan user ID, driver ID, rating ID, pickup location, destination, payment method. Total paymentnya saya buat default 10.000, dan untuk bayaran drivernya saya buat default 5.000. Lalu di sini dia akan nge-return ke JSON-nya, yaitu tampilan Postman, di mana order berhasil dibuat. Lalu di sini ada untuk history, yang dimana dia bakal nge-request data dari user dulu. Kalau dia itu baru dia bakal menunjukkan pada bagian history. Nah, jika berhasil, dia akan menunjukkan message riwayat order berhasil ditampilkan. Selanjutnya, pada pengujian Postman, di sini-sini pertama-tama saya akan membuat nama dulu. Ini dengan nomor HP saya buat seperti ini, tambah saja. Saya buat ulang. Emailnya saya buat lagi. Dengan password bunga yang indah, dan security question-nya saya buat nama ibu saya siapa. Dengan jawaban dari pertanyaan itu adalah nama ibu saya adalah Siti.
Ketika saya send, dia bakal nge-send ke database saya. Coba nggak ada internet yang super. Nah, ketika sudah berhasil, dia akan menunjukkan message seperti ini. Register berhasil, silakan login. Ini data-data yang tadi saya kirim ke database, yaitu ada nama, nomor HP, email, security question, nama ibu saya siapa, dan dia bakal ngumpetin security answer yang tadi saya buat, yaitu Siti. Karena di hidden di bagian model. Lalu, login di sini saya akan login dengan yang tadi saya buat di register. 1, 2, 3. Semuanya. Ketika login berhasil, dia akan menampilkan token, yang dimana token ini wajib kita copy untuk proses selanjutnya. Di sini dia bakal menunjukkan ID kita, yaitu di database kita ada 4 yang telah terdaftar, email, kita kapan membuat login ini, lalu kapan terakhir kita update login ini. Ini data-data kita, role of customer, dan security question-nya. Untuk security answer-nya saya umpetin agar tidak terlihat. Lalu ketika create order, saya akan mempastekan token yang tadi saya buat pada bagian login, dan di sini saya akan membuat orderan untuk Gilangnya itu sendiri. Nah, method guys. Nah, jika berhasil dibuat, dia akan menampilkan user ID saya, lalu driver ID, yaitu ID pertama, yaitu dengan ini nih, driver ID-nya Bakiono Julkarnain. Ini drivernya, jenis kendaraan mobil. Lalu ini untuk ratingnya, saya terlalu membenci interaksi dan driver ini terlalu berinteraksi dengan saya. Waduh, ratingnya jelek nih. Lalu setelah saya membuat order, saya akan mengupdate statusnya itu. Saya lihat dulu di sini untuk order emailnya itu ID 7. Ini ID 7 ini adalah table pada bagian order. Lalu saya update pertama-tama, saya ubah dulu pada bagian ini. Slash 7 ini adalah untuk ID table ordernya. Dan saya ubah juga pada bagian bearer ini. Saya masukkan token yang tadi saya buat login itu. Lalu saya akan mengubah statusnya menjadi komplit agar bisa menyelesaikan. Nah, ini tadi order yang saya buat. Statusnya komplit dengan nilai total payment default yang saya buat yaitu 10.000, dan untuk bayaran drivernya 5.000. Selanjutnya saya akan memberikan rating 5. Lalu terus step yang saya buat lagi. Nah, ini ratingnya telah dibuat untuk orderan tadi dengan autentikasi dari login yang saya buat. Selanjutnya saya akan melihat history. Historinya tinggal paste token yang tadi saya buat untuk login itu, bodinya dikosongkan. Nah, ini untuk riwayat orderannya. Di sini saya juga bisa login menggunakan token untuk nantinya dicoba. Nah, dia akan menghasilkan seperti ini. Dan saya bisa update user. Pertama-tama update usernya kita copy dulu. Lalu pada bagian ini saya copy dari register. Nah, saya akan mengupdate pada bagian dia Neo. Nomor HP-nya nggak usah dibuat, dan password saya akan mengupdate email dan nomor HP belakangnya 2. Nah, ini kalau misalkan sudah muncul seperti ini, berarti data dalam user saya ini, Gilang New ini sudah berhasil diupdate. Lalu saya akan
mengupdate juga. Saya akan mendelete si Gilang New ini juga bisa di delete. Saya akan copy emailnya saja. Oh ya, saya harus masukin tokennya. Nah, dia kalau misalkan tokennya salah akan memunculkan message seperti ini ya, token tidak valid atau ditemukan. Oke, bakal kita coba hapus, token sudah benar. Nah, kalau misalkan berhasil, dia akan memunculkan message user dengan email gilang1233@gmail.com berhasil dihapus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.